ku pinta, Bapa, ku berserah hanya kepadamu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atasku. Engkau yang mendengar seruan doaku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, dan aku percaya Tuhan tak pernah salah. Ke dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, Tuhan. Ku percaya hanya kepadamu. Jauh melebihi semua yang ku minta, Bapa, ku berserah hanya kepadamu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atasku. Engkau yang mendengar seruan doaku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, dan aku percaya Tuhan tak pernah salah. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atasku. Engkau yang mendengar seruan doaku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, dan aku percaya Tuhan tak pernah salah. Dan aku percaya Tuhan tak pernah salah. Lagu Ke Dalam Tangan-Mu Kuserahkan Hidupku dengan judul Tuhan Tak Pernah Salah
Lagu ini adalah lagu yang sangat membekas dalam hidup saya. Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Karena lagu ini saya tulis di saat yang bersamaan saya sedang sakit, dan di saat itu saya punya kerinduan dan keinginan untuk sembuh. Saya punya doa, saya punya iman untuk saya, Tuhan sembuhkan. Tapi lagu ini saya tulis ketika saya mulai belajar untuk menyerahkan hak saya untuk disembuhkan. Belajar menyerahkan semua mimpi saya, semua harapan saya, semua yang saya selalu doakan atau serukan dan yang selalu saya simpan dalam hati saya. Dan itu merupakan hal yang sangat tidak mudah, karena saya percaya bahwa setiap orang diberikan kehendak bebas untuk memiliki kerinduan, memiliki mimpi, memiliki harapan. Dan bahkan firman Tuhan berkata, kita boleh meminta karena kita adalah anak, kita boleh meminta. Tetapi ketika saya menulis lirik demi lirik lagu ini, saya sedang mengungkapkan satu pernyataan atas perasaan saya bahwa Tuhan, kalau memang kehendak Tuhan yang terbaik itu Tuhan sudah rencanakan dalam hidup saya belajar untuk menyerahkan seluruh hak saya. Saya belajar mempersembahkan seluruh hidup saya, bukan hanya mempersembahkannya, tetapi juga mempercayai di saat yang bersama bahwa Tuhan memegang seluruh rancangan yang paling terbaik. Saudara, karena ketika kita percaya saja, saudara, itu tidak cukup. Kita percaya, tapi kita juga menyerahkan sepenuhnya, saudara. Karena ketika kita percaya dan kemudian kita masih memegang apa saja yang kita mau dan tidak menyerahkan bagian-bagian totalitas hidup kita, saudara, akan sangat sulit Tuhan menyatakan kehendaknya, rencananya yang jauh lebih terbaik dalam hidup kita, mungkin melebihi semua rencana yang kita minta dan yang kita doakan, saudara. Dan ketika kita belajar untuk menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, kita percaya tapi kita juga menyerahkan sepenuhnya, dan di situ adalah momen di mana kita belajar melepaskan hak, dan itu tidak mudah, saudara. Ketika saya belajar melepaskan hak, di situ saya harus belajar menghadapi kenyataan hidup. Saya tidak bisa menutup mata, saya tetap harus bisa menghadapi semua hal yang andai kata Tuhan tidak menjawab, andai kata doa saya berbalik arah dengan yang Tuhan jawab, andai kata memang kesulitan akan tetap seterusnya dalam momen-momen yang ada di depan mata saya. Di situ saya belajar untuk berkata, Tuhan, jadilah padaku seperti yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan kehendaki. Dan seperti Maria di dalam firman Tuhan berkata seperti ini, bahwa sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu, saudara. Ini suatu doa yang sangat luar biasa, karena dikatakan bahwa sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Hamba Tuhan artinya kita ini adalah hamba, di atas kita adalah pribadi yang berkuasa atas seluruh hidup kita. Pada zaman dulu, hamba atau budak, dia tidak punya hak hidup. Hak hidupnya dicabut, dan dia tidak punya sedikit pun wewenang, kuasa, atau hak untuk mengatur hidupnya, karena sepenuhnya dipegang oleh tuannya atau majikannya. Dan hidup kita adalah kita menyerahkan hidup kita dan menjadi hamba atau memperhambakan diri kepada Tuhan yang adalah Bapa kita, yang adalah Raja kita, yang adalah Master kita, Tuhan kita, yang dimana kita percayai, kita sungguh-sungguh mengasihi, dan kita menyerahkan sepenuhnya seluruh hidup kita, area hidup kita, setiap nafas hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Dan saudara, kita percaya bahwa jika Dia menjadi Raja, Dia menjadi Tuhan, tidak akan pernah ada rancangan yang buruk yang Dia izinkan dalam kehidupan kita jika kita tidak mampu melewati dan tidak ada rencananya, tidak ada alasannya. Dan jika ada sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup kita, rencana yang kelihatannya buruk, saudara, at the end Dia sanggup merubahnya menjadi rencana yang luar biasa, karena Dia hanya ingin melihat seberapa jauh kita menyerahkan, seberapa jauh kita percaya, trust His heart, percaya hatinya Dia, hatinya Tuhan, dan seberapa jauh kita menyerahkan hak kita
dan di situ Dia akan menyatakan semua rencana yang paling luar biasa yang Dia siapkan, dan tidak ada satu manusia, tidak ada satu orang pun yang dapat menggagalkan rencana yang terbaik dalam kehidupan kita. Belajar menyerahkan hak kepada Tuhan itu akan membuat kehidupan kita menjadi indah, dan Anda dan saya tidak akan pernah kecewa mengikut Tuhan yang selalu menyiapkan, merancangkan yang paling terbaik, bukan yang kurang baik, not the second best, but the best one untuk seluruh hidup kita dan hari esok kita. God bless you.